Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrul Meizi, dosen Universitas Muhammadiyah Aceh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Bisnis Digital. Baiklah, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu Cyber Security Management di kode MK BDG 634. Capaian pembelajaran lulusan program studi dari mata kuliah ini bisa dilihat di chip 1. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Ada CP MK1, kemudian ada CP MK2, kemudian ada CP MK3, dan CP MK4. Deskripsi mata kuliah ini sendiri membahas konsep dasar manajemen keamanan cyber dalam konteks bisnis digital. Kemudian topiknya juga meliputi ancaman cyber, strategi perlindungan data, kebijakan keamanan informasi, hingga respon terhadap insiden cyber. Mahasiswa juga akan mempelajari studi kasus serangan cyber nyata dan bagaimana perusahaan melakukan respon untuk meningkatkan sistem keamanan pada sistem. Kemudian bahan kajian itu ada cyber security management, ada ancaman dan resiko cyber, kemudian firewall, enkripsi data, konsep CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian ada standar dan regulasi keamanan cyber, keamanan IoT dan AI, kemudian manajemen identitas dan akses, kemudian ada etika dan hukum cyber, selanjutnya baru simulasi dan audit keamanan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah metode hybrid, di mana mahasiswa kita berikan perkuliahan secara luring dan juga secara daring. Untuk info lengkap mengenai profil saya, bisa dilihat di laman website saya. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan dari video ajar untuk mata kuliah ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di sana di sini aja, sebelah sini biar nampak. Karena ini mati lampu ya. Di sebelah sini aja. Oke, ini aja. Ini aja. Jadi biar satu ini aja. Jadi kita bisa diskusi, bisa ini ya. Dapat. Oke, kemarin kita udah masuk di materi pengenalan. Di pengenalan kita udah, kemudian kita juga udah masuk kemarin terkait jenis-jenis serangan ya. Kemudian tentang firewall juga kemarin udah sempat saya singgung. Nah, hari ini kita coba lihat keamanan transaksi digital lah. Jadi proteksi pembayaran online, kriptografi dan blockchain. Jadi kemarin mungkin saya udah jelaskan sedikit tentang kriptografi. Yang ada, tahu nggak yang tentang teori Julius Caesar? Ya, ini listriknya udah hidup, kita hidupkan kembali. Oke, balik lagi ke pembahasan kita. Oke, jadi keamanan transaksi digital, ya, proteksi pembayaran, kemudian kriptografi dan peran blockchain. Oke, jadi pertanyaannya ini, jika semua transaksi digital sudah dienkripsi dan diawasi,
mengapa masih terjadi kebocoran data dan penipuan? Ya. Ini pertanyaan bagi kita, bagi kalian. Ya. Jadi kalau misalkan transaksi itu sudah dienkripsi dan sudah diawasi, tapi mengapa kebocoran data dan penipuan itu masih bisa terjadi? Ya. Ini kan butuh PR yang besar, bahwa memang dalam teknologi ini, dalam transaksi digital ini ya tidak ada yang namanya keamanan 100%. Ya. Tidak ada yang keamanan yang 100%. Sehingga itu betul-betul dituntut bagi kita untuk terus mawas diri, ya, bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan serampangan, karena banyak, kemarin kan kita udah ngebahas teknik-teknik hacking, yang gimana ada man in middle, ada phishing dan sebagainya, ada social engineering. Jadi banyak langkah-langkah si attacker yang bisa mereka lakukan untuk membobol atau membocorkan data yang kita miliki. Ya, walaupun itu sifatnya sudah terenkrip. Kemudian blockchain sering disebut sebagai masa depan keamanan transaksi. Dan ya, blockchain ini sering disebut dengan masa depan transaksi karena ya dia ada hal-hal yang memang di blockchain yang nantinya itu sangat menguntungkan bagi user ataupun pelanggan. Baik dari sisi keamanan, dari sisi integritasnya itu sangat menguntungkan dari pelanggan ataupun user yang memakai teknologi blockchain. Tapi apakah blockchain benar-benar aman dan layak untuk semua bisnis digital, termasuk UMKM? Kemudian, jika transaksi global semakin tersentralisasi lewat blockchain, siapa yang seharusnya bertanggung jawab saat terjadi kesalahan atau kerugian? Apakah masih perlu regulasi? Jadi blockchain ini kan dia tidak terpusat. Jadi kalau misalkan kalau kita pakai aplikasi misalkan kayak misalkan pembayaran seperti yang dipakai oleh bank, ketika ada terjadi permasalahan kita bisa komplain ke banknya. Atau kalau misalkan kita memakai sebuah produk yang memang produk tersebut real dari satu perusahaan ataupun servernya jelas, kita bisa nuntut ataupun kita bisa nuntut langsung kepada perusahaan tersebut. Tapi kalau blockchain ini walaupun dia legal, tapi dia punya server yang istilahnya seperti server clustering. Jadi dia ada di mana-mana. Jadi nanti bisa jadi butuh satu regulasi khusus dari pemerintah terkait penggunaan blockchain ini. Ya. Kemudian mengapa keamanan transaksi itu penting? Jadi di era digital saat ini, transaksi keuangan tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi telah bergeser ke platform online melalui e-commerce, dompet digital atau e-wallet, kemudian layanan fintech. Ya. Perpindahan ini menghadirkan kenyamanan dan efisiensi, namun juga membuka celah terhadap berbagai risiko keamanan. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya. Semakin nyaman, semakin berisiko. Jadi beberapa risiko nyata yang mengancam transaksi digital. Pertama itu ada pencurian data. Jadi informasi seperti kartu kredit, data identitas dapat dicuri melalui website atau aplikasi yang tidak aman. Kemudian ada phishing. Kemarin juga kita membahas masalah phishing. Ini penipuan, ya, menyamar sebagai identitas terpercaya untuk mencuri data sensitif melalui email, situs palsu atau pesan. Kemudian ada carding, penyalahgunaan data kartu kredit untuk melakukan pembelian ilegal. Jadi tiba-tiba kita punya kartu kredit, tiba-tiba ada barang yang dibeli dengan kartu kredit kita dan kita tidak pernah melakukannya. Kemudian ada transaksi palsu, manipulasi data transaksi atau sistem untuk keuntungan tidak sah. Ya. Kemudian mengapa ini menjadi masalah serius? Karena kepercayaan konsumen adalah aset utama dalam bisnis kita.
Ya, jadi kita perlu tahu bahwa dalam bisnis digital kepercayaan konsumen itu adalah aset utama. Nah, di digital ini kepercayaannya itu baru muncul ketika memang keamanan itu bisa kita berikan. Misalkan sekarang kita banyak platform e-commerce yang kita bisa pakai seperti misalkan Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, seandainya Shopee atau Tokopedia tidak bisa memberikan keamanan ke konsumennya, kalian mau nggak belanja di situ? Pastinya enggak. Ya. Kalau mereka tidak bisa memberikan keamanan, kalian pasti nggak akan belanja di mereka. Namun, yang terjadi mereka bisa memberikan keamanan sehingga kita mau belanja di mereka. Ya. Ada step-step keamanan yang ditawarkan ke kita, ada autentikasi yang ditawarkan ke kita, ada feedback yang ditawarkan ke kita, ada proses seandainya misalkan barang tidak sesuai, kita bisa komplain, ada proses komplain yang bisa kita lakukan, dan uang juga bisa dikembalikan seandainya memang komplain kita tidak ditindaklanjut atau mungkin barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Jadi intinya keamanan itu yang memang harus diberikan kepada konsumen, ya. Karena ya seperti itu konsepnya bisnis digital. Jadi sekali sistem kehilangan reputasi akibat kebocoran atau penipuan, maka pelanggan akan enggan untuk kembali. Kita lihat kemarin, cakap ada satu bank yang memang terjadi kebocoran data dan kita tahu semua. Dan ada juga yang mereka itu sudah langsung berpindah ke bank yang lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung meluncurkan platform baru atau aplikasi baru untuk menggantikan aplikasi lama. Nah, mereka seakan-akan ingin mengatakan kepada konsumen mereka bahwa, konsumen, ini kami sudah punya aplikasi baru, aplikasi lama udah kami nggak pakai lagi, ini udah lebih aman loh. Jadi seperti itu, seakan-akan mereka ingin kasih tahu seperti itu. Ya, jadi ada tindak lanjut dari mereka. Kalau tidak, seandainya misalkan di bank tersebut masih menggunakan platform yang sama atau aplikasi yang sama, bisa jadi kepercayaan dari konsumen akan semakin menurun. Dan itu harus mereka lakukan. Jadi mereka yang mau nggak mau harus meluncurkan platform baru untuk membuat konsumen itu merasa aman, ya, atau kepercayaannya itu bisa ditingkatkan kembali. Makanya banyak, kalau kalian lihat di situ, ya, di platform yang salah satu bank yang saya bilang ini, ya, dia banyak fitur-fitur, banyak keamanan-keamanan yang mereka tingkatkan, lebih dari keamanan yang sebelumnya kalian lihat. Ya, di situ ada autentikasi 2 langkah. Jadi ketika kalian masuk ke aplikasinya, ya, ketika kalian udah masukin password, kalian juga bisa pakai sidik jari. Kemudian ada beberapa password atau PIN yang tidak boleh kita pakai, ya, kayak misalkan tanggal lahir, mereka tidak menyarankan itu. Jadi ada peningkatan yang dilakukan mereka untuk keamanan konsumen. Kemudian ancaman pada transaksi digital. Ya, ini phishing. Ini udah saya jelaskan kemarin, ada man in the middle attack, ada data breach, ya. Atau ini ada yang seperti saya bilang tadi, carding skimming, ya. Kemudian ada fraudulent payment gateway. Jadi istilahnya dia menggunakan transaksi palsu. Jadi kita bayar tapi dia masuk ke tempat yang lain. Jadi dia istilahnya ada gateway fake yang dia buat. Kemudian proteksi pembayaran online. Ada SSL atau TLS, ya, encryption. Nah, ini kalian mungkin sering lihat kalau kalian buka website HTTPS, nah itu dia pakai SSL atau TLS, ya. Jadi yang ada kunci, kalau kalian ada kuncinya itu, nah itu berarti itu websitenya itu ada SSL-nya, ada pengamanannya. Namun kalau misalkan tidak ada, biasanya dia tuh nanti ada muncul perintah si browser itu memperingati bahwa di website ini berbahaya.
Kalau kalian ingin melanjutkan berarti resikonya kita yang tanggung gitu. Walaupun terkadang websitenya website aman, tetapi karena dia tidak menggunakan proteksi HTTPS ini, jadinya dia dianggap sebagai website yang berbahaya karena dia rentan, ya, rentan, website tersebut rentan. Misalkan kalian pakai aplikasi menggunakan website, misalkan kalian buka browser, buka aplikasi, tapi aplikasinya nggak ada HTTPS-nya, di HTTP. Nah itu ingat bahwa itu rentan, walaupun dia menyediakan sesuatu yang normal, yang biasa, tetapi dia rentan diserang, rentan dicuri. Karena memang ya tidak disarankan lagi website itu tidak memiliki SSL atau TLS. Ya. Jadi dia merupakan protokol keamanan yang mengenkripsi data saat dikirimkan antara pengguna atau browser dan server. Jadi melindungi data dalam perjalanan. Jadi ketika data dikirimkan, diterima, ya, data tersebut dienkrip. Kemudian contoh saat Anda membuka website dengan ikon gembok, ya, gembok. Berarti website tersebut menggunakan SSL, ya. Kemudian ada two factor authentication, ya. Jadi ini ada notifikasi 2 langkah. Metode verifikasi ganda yang memastikan identitas pengguna melalui 2 langkah. Biasanya kombinasi dari sesuatu yang diketahui. Misalkan kita yang pertama password. Nah, dan yang satu lagi yang dimiliki, misalkan di device-nya, ya, ada proses pengiriman kode ke device tertentu, ada fingerprint dulu. Sebelum kita begitu kita udah siap tuh kita minta finger lagi, atau face detector, face detector. Nah, face detector, ya, jadi bisa kita nge-scan wajah. Kalau udah dikenal wajah kita baru kebuka. Jadi ada 2 langkah. Jadi kalau misalkan kalian punya WA, ya, WhatsApp, nah verifikasi 2 langkah ini kalian terapkan. Kenapa? Seandainya WA kalian dibajak, jadi kalian punya satu lagi verifikasi yang harus mereka ketahui. Karena nanti pada satu saat ketika misalkan dia udah ambil, maka satu verifikasi tersebut akan muncul. Karena kan dia dianggap terkadang anomali. Ini penggunanya siapa nih? Jadi si WhatsApp dia akan ngecek ini device baru, perangkat baru nih. Awalnya misalkan kita di HP Android Realme, misalkan tiba-tiba masuk ke Samsung. Nah itu kan si aplikasi WhatsApp dia melihat ini device baru. Maka apa yang dilakukan? Maka verifikasi, proses verifikasi, betul apa enggak nih? Pertama password, oke, password kita dibobol. Yang kedua sidik jari. Nah, begitu sidik jari nggak dapat, maka ya ini nggak bisa buka. Nah, ada verifikasi 2 langkah. Contoh setelah login ke akun e-wallet, Anda harus memasukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS atau bisa melakukan pembayaran. Ya, yang dikirimkan OTP dulu, nanti baru kita bisa masukkan kode tersebut. Kemudian kayak misalkan kita buka email di device yang lain juga sama. Misalkan dia minta kode itu kalau misalkan kita sudah verifikasi dengan device yang lama, ini betul saya, baru kita verifikasi nomornya. Maka di device yang baru yang kita pakai, ada udah bisa pakai. Nah, itu verifikasi 2 langkah. Ya. Jadi hal seperti ini perlu dilihat. Jadi karena kadang kita nggak dengan hal yang seperti ini. Jadi banyak terkadang mereka pembisnis yang hebat, namun mereka kurang care terhadap keamanan data mereka. Sehingga banyak dari mereka yang terkadang ya diambil uangnya, ya dikarenakan seperti itu. Jadi dia tidak terlalu menggubris keamanan dia. Misalkan nomor HP, ya nomor HP, kalian punya nomor HP dan tiba-tiba nomor HP tersebut kalian nggak pernah pakai lagi, mungkin hanya untuk WhatsApp saja, kalian nggak pernah pakai lagi. Jadi nomor tersebut sudah mati, tapi di WhatsApp-nya masih ada. Nomornya udah mati. Tiba-tiba nomor tersebut diambil oleh orang lain. Ya kan hak operator ketika misalkan kita udah mati nomornya, dia ada setelah waktunya, begitu udah mati, maka
si operator tuh boleh menjual kembali nomor yang sudah mati tersebut. Nah, bayangkan ketika nomor itu dibeli sama orang lain, sedangkan nomor itu WhatsApp-nya ada di kita. Apa yang terjadi? WhatsApp kita bisa diambil alih oleh dia. Nah, bagaimana selanjutnya istilahnya keamanan kita? Siapa yang akan menanggung data-data kita? Siapa yang bisa istilahnya kemana kita bisa melapor? Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan, ya. Harus diperhatikan. Jangan sembarangan, dan kalau misalkan kalian pakai identitas tersebut tetap kalian jaga. Oh, ini identitas ini untuk membuka Gomez, ini untuk e-banking. Nah, ini identitas ini dijaga. Jangan sampai jatuh ke tangan orang. Kemudian proteksi pembayaran online selanjutnya itu tokenisasi atau token, ya. Merupakan teknik mengganti informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dengan token kaca yang tidak punya nilai jika dicuri. Jadi token ini jika diambil, ya dia nggak punya nilai, nggak bisa dia pakai. Kadang tokennya itu berbatas waktu, terkadang tokennya itu hanya untuk device itu sendiri, kadang token ini hanya untuk si aplikasi ini aja. Jadi token ini tidak boleh dipakai ke yang lain. Misalkan paling sederhana, token listrik itu sederhana. Itu kita bukan bicara keamanan, tapi kita bicara aja sederhana. Tapi bisa juga kita ngomong di sisi keamanannya. Token listrik punya saya, ketika kalian ambil, bisa nggak kalian pakai di rumah untuk ngisi token di listrik kalian? Nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa. Nomor token itu nggak akan berfungsi untuk orang lain. Dia hanya berfungsi untuk saya sendiri, ya, atau orang yang memang tinggal di rumah saya. Dia yang bisa mencet di ininya, di ini listriknya, ya, seperti itu. Jadi token ini nilainya itu tidak ada fungsi jika diambil oleh orang lain. Oke, kemudian contoh saat Anda menyimpan kartu di aplikasi Gojek, ya, sebenarnya yang disimpan adalah token, bukan nomor kartu yang Anda bukan kartu Anda langsung. Jadi dia dalam bentuk token. Kemudian payment gateway yang aman. Payment gateway adalah pihak ketiga yang memproses pembayaran antara pelanggan dan merchant, ya, atau penjual. Sistem ini harus mematuhi standar keamanan seperti PCI DSS. Ini ISO, ya. Jadi setiap ini mereka punya ISO yang mereka harus memang punya standar tersebut. Kalau enggak, ya mereka nggak akan bisa jadi payment gateway. Jadi payment gateway itu nggak sembarangan orang bisa, atau nggak bisa sembarangan pihak ketiga jadi payment gateway, ya harus mengikuti standarnya. Kemudian kan menyediakan fitur anti fraud. Ini punya enkripsi serta teraudit lognya itu bisa diaudit, jadi nggak serampangan. Kemudian contoh ini banyak, ya, Mitrans, ada Sentik, ada Doku. Mungkin kita sering ininya Doku, ya, Doku. Contoh payment gateway yang menyediakan infrastruktur transaksi aman. Kemudian fraud detection system atau FDS. Fraud detection system ini adalah sistem yang menggunakan algoritma cerdas dan AI untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan berdasarkan pola perilaku pengguna, lokasi, waktu, dan jenis transaksi. Ketika anomali terdeteksi, sistem bisa memblokir transaksi atau memberi peringatan otomatis. Ya, misalkan kita paling sederhana, kita di ATM, ya, ATM kita berapa kali kita salah, maka dianggap itu anomali. Nah, ini bahaya nih. Maka apa yang dilakukan? Blokir. Ya. Jadi berapa kali? Jadi dikasih tenggang berapa kali? Salah 3 kali, diblokir. Apa yang harus dilakukan? Ke bank. Ya. Nah, ini masuk dalam FDS. Ya. Contoh yang lain, misalkan jika biasanya pengguna bertransaksi di Jakarta, dia memang bertransaksi di Jakarta aja, memang orang Jakarta, dia nggak pernah bertransaksi di tempat lain. Bertahun-tahun dia cuma bertransaksi di
Jakarta. Lalu tiba-tiba ada pembelian besar, kalau mungkin kecil nggak terlalu nih, besar dari Rusia, dari negara lain. Nah, itu akan dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Itu juga bisa diblokir atau bisa dilakukan peringatan, atau dia akan melakukan notif ke yang punya yang punya membernya, dia akan notif. Ini ada yang melakukan transaksi besar di sini, apakah Anda? Kalau bukan, maka dia bisa melakukan misalkan blokir atau melapor ke pihak penyedia layanan, gitu ya. Dan itu dilakukan oleh AI, ya, itu dilakukan oleh AI, oleh algoritma AI. Karena dia punya pola, dia akan melihat di pola tersebut. Jadi kriptografi dalam transaksi digital itu adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca atau disandikan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kalau seandainya misalkan dia tuh didapati atau diambil oleh orang yang tidak berwenang, dia tidak bisa dibaca. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan dekripsi. Ya. Ada muncul kenapa ada hacker, jadi dia melakukan dekripsi ulang. Jadi data yang kita kirimkan, data sumbernya itu namanya plain text, sumber asli. Ketika kita kirimkan, dia dienkrip. Nah, itu data yang itu diacak, datanya diacak atau dimasukkan dengan kode-kode yang lain atau data-data yang lain, sehingga data tersebut betul-betul tidak bisa dibaca. Kemudian begitu dia sampai ke penerima yang sebenarnya, dia punya kunci. Dia udah punya kunci. Maka data tersebut jadi plain text kembali. Tapi kalau misalkan diambil di tengah oleh si penyerang, oleh hacker, maka dia akan ngambilnya dalam bentuk terenkrip tanpa kunci. Dia terenkrip tanpa kunci. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia biasanya melakukan proses dekripsi secara secara paksa, secara ilegal. Dia melakukan, istilahnya membongkarnya secara paksa. Gitu. Nanti proses-proses kriptografi ini, enkripsi ini juga kadang ada berwaktu. Jadi seandainya dia dalam waktu sekian dia tidak bisa melakukan proses dekripsi, maka data tersebut tidak ada fungsi lagi. Jadi memang harus dibaca pada saat tersebut. Ada juga yang data yang memang data tersebut memang punya rentang waktu yang lama, sehingga kalaupun misalkan bisa dibaca, maka itu akan jadi informasi yang sangat penting buat dia. Misalkan kayak data pribadi, data pribadi yang dicuri, data tersebut kapanpun dibuka kita masih diketahui, kecuali mungkin kita udah pindah atau memang kita udah nggak ada lagi di situ. Ya. Jadi bayangkan Anda mengirim pesan penting, tapi sebelum dikirim Anda udah ubah pesan itu menjadi kode rahasia. Hanya penerima yang punya kunci yang bisa membacanya kembali. Inilah konsep dasar kriptografi. Tujuan dari kriptografi dalam transaksi digital, yang pertama itu kerahasiaan, ya. Hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca data. Kemudian yang kedua, keaslian atau autentikasi, authenticity, ya, menjamin bahwa pengirim data benar-benar adalah pihak yang sah, betul-betul yang ngirimnya itu betul-betul yang orang yang benar, bukan orang lain yang ngirim. Kita misalkan ingin yang ngirim data tersebut si A, yang ngirimnya bukan si B, tapi benar-benar si A yang ngirim ke kita. Jadi dia tuh keasliannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian integritas, menjaga agar data tidak diubah selama pengiriman. Jadi data tersebut dienkrip, ya, sehingga diusahakan sedemikian rupa dia tidak bisa dirubah. Ya, karena nanti ada mereka yang melakukan penyerangan dengan merubah
atau modification terhadap data kita, sehingga ketika dikirim A yang terkirimnya itu B, ya, atau disisipkan data tersebut disisipkan. Misal kalian download aplikasi Crack, ya, dan itu ada penyisipan di dalamnya. Bisa jadi ada disisip backdoor, disisip trojan, malware. Jadi begitu kalian unzip atau kalian ekstrak, terkadang antivirus kalian tuh ketemu, dia langsung nangkap. Terkadang nggak dapat, karena biasanya disuruh matikan antivirus terlebih dahulu. Tangkap. Itu kalian install, dia juga kebawa dalam sistem operasi kalian. Disitulah malware beraksi di dalam komputer kalian. Jadi itu juga hati-hati. Ya. Jadi kalau mau pakai yang legal, atau yang kalau mau gratis pakai yang gratis saja. Nggak usah pakai yang crack. Misalkan kayak gini, kalian mau mau desain grafis, nggak usah pakai Corel yang crack, pakai aja Canva misalkan, gratis. Ya, jadi sesuatu yang gratis itu dan dia tuh sifatnya memang legal, ya lebih bagus. Ya, apalagi kalau misalnya kita yang pakai yang pro, yang premium, ya. Kemudian non repudiation, ya, pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak mengirim data tersebut. Jadi ketika ada yang ngirim, dia nggak bisa nyangkal bahwa ini bukan saya yang kirim. Jadi betul-betul kita, si sistem harus bisa memastikan bahwa yang ngirimnya itu adalah si A atau si manusia yang ngirim, kan makhluk halus, ya. Jadi harus bisa dipastikan atau bisa di sistem bisa memberikan bukti ataupun sistem bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa yang mengirimkan itu adalah orang yang dia kehendaki, bukan orang lain. Kemudian blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan digital yang menyimpan data transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung atau chain dan didistribusikan ke banyak komputer atau node di seluruh dunia. Sederhananya, blockchain adalah buku besar digital, ya, dia buku besar digital yang tersentralisasi, di mana setiap perubahan atau transaksi dicatat secara permanen, transparan, dan tidak bisa dihapus begitu saja. Oke? Jadi perlu diketahui bahwa dia tersentralisasi tetapi didistribusikan ke dalam banyak node di seluruh dunia. Tapi dia tersentralisasi. Jadi seandainya misalkan satu node bermasalah, node yang lain masih bisa kepakai. Jadi data kalian nggak akan hilang. Ya. Jadi dia lebih aman. Jadi misalkan ini satu server datanya rusak, servernya rusak, ada server yang lain. Jadi datanya tuh terpusat, datanya tuh tersentral, jadi terhubung satu sama lain. Ya. Jadi karakteristik dari blockchain ini yang pertama itu ada immutable, tidak dapat diubah. Ya, setelah sebuah data atau transaksi dicatat dalam blok atau diverifikasi, data tersebut tidak bisa diubah atau dihapus, sehingga mencegah manipulasi, pemalsuan, atau penghapusan data. Contoh, jika Anda mengirimkan uang menggunakan sistem berbasis blockchain, dia ada bukti transaksi akan tercatat selamanya dan tidak bisa diubah. Ya, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak akan bisa dirubah. Beda dengan penggunaan tradisional. Kalau misalkan penggunaan tradisional ya bisa dirubah, ini nggak bisa dirubah. Kemudian transparan, dapat dilihat oleh semua pihak di jaringan. Jadi setiap transaksi dapat dilihat oleh semua pihak dalam jaringan sesuai hak aksesnya. Sesuai hak akses, ya. Jadi jangan sampai nanti yang nggak punya akses dia bisa melihat, enggak. Jadi sesuai hak aksesnya. Dia bisa melihat hak akses dia melihat apa? Transaksi aja. Udah, ada aksesnya dia bisa melihat sampai dilihat nominalnya, misalkan nominal transaksi. Jadi sesuai dengan hak mereka masing-masing. Sehingga menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas.
Kemudian tidak ada yang bisa menyembunyikan atau menyamarkan transaksi. Maka contoh dalam sistem donasi berbasis blockchain. Ya, ada dibuka donasi tapi berbasis blockchain. Jadi donatur bisa melihat kemana dan kapan uang disalurkan tanpa bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu. Jadi dia lebih transparan. Kemudian desentralisasi, tidak ada pusat kontrol tunggal. Nah, dia sentralisasi semua. Ya, ada distribusinya. Jadi blockchain tidak dikuasai oleh satu institusi atau server tunggal. Data disimpan secara terdistribusi dan banyak node ya, dalam jaringan, sehingga membuat sistem lebih tahan terhadap kegagalan manipulasi dan serangan cyber. Contoh, jika satu server down atau diretas, data tetap aman karena disalin ke ratusan node lain. Ini perbedaan dengan sistem tradisional. Yang tradisional terpusat di satu server, yang blockchain terdistribusi di jaringan. Kemudian sistem tradisional itu rentan diretas. Kalau yang blockchain lebih tahan terhadap serangan. Kemudian kalau yang tradisional data bisa diubah. Kalau yang blockchain data permanen dan tercatat. Kalau yang sistem tradisional butuh pihak ketiga, yang blockchain dia otomatisasi, dia smart contract. Jadi blockchain membantu membangun kepercayaan digital tanpa perlu pihak ketiga, misalkan bank atau notaris. Kemudian membuat proses transaksi lebih efisien, transparan, dan aman. Penggunaan peran blockchain dalam transaksi digital mengubah cara transaksi yang dikelola dari sistem terpusat menjadi sistem yang transparan dan otomatis dan aman. Kemudian penutup. Transaksi digital yang aman bukan hanya soal teknologi, tapi juga kepercayaan. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Gimana? Belum. Nanti saya kirimkan ininya, kisi-kisinya nanti saya kirimkan. Tapi ini kita masuk dulu. Besok masih bisa masuk? Oke, sebelum itu kita coba ini dulu. Kita coba umpan balik dulu kayak kemarin lagi. Saya kasih saya kasih quiz-nya pakai post test ya. Bentar ya. Saya buka dulu. Udah ya? Ya, mulai ya. Ya udah semua ya. Ini ya. Ini ya. Ada yang Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan. Hari ini saya pada sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.